Media ternama Argentina TC Sport menyebut sang mega bintang Lionel Messi masih berpeluang datang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia. Itu artinya pecinta sepak bola tanah air tak perlu cemas sebab kabar batalnya Messi datang ke Indonesia masih sebatas rumor. Sebelumnya beredar kabar Messi batal ikut rombongan timnas Argentina ke Indonesia. Dikabarkan bahwa ex pemain Paris Saint-Germain itu hanya akan diturunkan pada laga pertama, yaitu menghadapi Australia pada Jumat 15 Juni 2023. Messi tiba di Beijing dan menghasilkan perubahan. Diperkirakan dia hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia, ciut jurnalis ESPN Leo Paradiso lewat akun Twitter pribadinya. Kemudian terungkap rumor lain perihal penyebab Messi batal ke Indonesia. Diisukan bahwa pemain berusia 35 tahun itu ingin berlibur sebelum menjalani debut bersama klub barunya, Inter Miami. Namun pecinta sepak bola tanah air tidak perlu khawatir berlebihan, sebab itu semua hanya sebatas rumor. Pasalnya media Argentina itu menyebut Messi masih berpeluang menghadapi timnas Indonesia di Jakarta nanti. Tim Lionel Scaloni akan bermain melawan Australia dan Indonesia pada tanggal tiba di bulan Juni. Tulis laporan media TC Sport pada Senin 12 Juni 2023. Fans Lionel Messi dan Argentina sedang dibuat gelisah dengan munculnya kabar bahwa pemain idolanya tidak akan ikut serta dalam pertandingan Indonesia versus Argentina pada 19 Juni 2023 mendatang. FIFA Match di Indonesia versus Argentina direncanakan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad juara Piala Dunia 2022 termasuk Messi masuk dalam daftar yang dibawa pelatih Lionel Scaloni di tur Asia ini. Bahkan antusias masyarakat Indonesia begitu besar. Itu terlihat penjualan tiket pertandingan antara Garuda versus tim Argentina langsung ludes terjual dalam waktu singkat. Adapun pengawal tim Argentina yang sudah tiba di Cina menggunakan jet pribadi tampak kesulitan di bagian imigrasi dan tampaknya memakan waktu lama. Sebuah foto yang viral di sosial media memperlihatkan Angel Di Maria duduk di lantai dan Messi tertunduk sambil menyandarkan badannya di loket. Pada akhirnya masalah itu terselesaikan. Messi tak ada laporan menjelaskan apa permasalahannya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyad menyebut tak ada wacana batalnya kedatangan Messi. Mega bintang disebut masih berpeluang ke tanah air. Sampai hari ini komunikasi PSSI masih tidak ada pembicaraan Messi tidak datang. 100% tidak ada. Wacana tidak ada, kata Riyad kepada wartawan. Kami masih terhubung sampai saat ini. Messi masih terjadwal hadir di pertandingan itu, ucap Riyad. Besarnya antusiasme penggemar Cina rupanya disorot Lionel Scaloni. Pelatih timnas Argentina itu mengkhawatirkan Lionel Messi dan kawan-kawan. Skuad Argentina mendapatkan sambutan yang gila di Cina saat tiba pada Sabtu 10 Juni 2023. Ribuan penggemar memadati bandara sampai sesak, sampai mengejar bus rombongan pemain Argentina di jalanan. Besok kami akan di stadion dengan membawa 20 sepeda motor. Mungkin mereka akan membunuh kita. Itu sangat bodoh. Tidak mungkin, ujarnya. Gilanya penggemar Cina bisa diklaim membuat kegiatan timnas Argentina terganggu. Lionel Scaloni dikabarkan mengubah beberapa hal yang sebelumnya telah dipersiapkan. Padahal Argentina bukan menghadapi timnas Cina di Beijing. Juara Piala Dunia itu akan melawan Australia pada 15 Juni mendatang. 4 hari berselang, timnas Argentina dijadwalkan melawan Indonesia. Laga yang akan digelar di Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Pelatih Sintayong diketahui telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Di antara nama-nama itu ada 3 penyerang yang diboyong oleh Sintayong, yaitu Dimas Derajat, Rafael Struijk, dan juga Dendi Sulistiawan. Lebih lanjut, Sintayong memiliki pesan penting kepada para penyerang untuk mengoptimalkan masalah penyelesaian akhir. Hal itu diungkap oleh Dimas Derajat yang akan menjadi ujung tombak serangan skuad Garuda. Sintayong berpesan, saya sebagai pemain depan harus lebih fokus pada
pada penyelesaian akhir. Jadi kita harus memanfaatkan latihan karena di pertandingan kita tidak tahu kalau bisa satu peluang satu gol, kata Dimas. Penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Ari Sutriadi meminta dukungan penuh saat skuad Garuda berhadapan dengan Palestina. Nando mengatakan kehadiran supporter bisa menjadi motivasi lebih untuk timnya. Ia juga meminta supporter memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Nando yakin dukungan itu sangat berarti bagi timnas. Semoga meramaikan pertandingan yang ada dukungan timnas kita karena kita membutuhkan dukungan itu, kata Nando. Surabaya ini rumah kedua saya, ya karena saya berasal dari Surabaya juga. Saya yakin supporter ramai full, sambungnya. Pemain keturunan Indonesia Ilyas Alhaf membawa bendera merah putih saat merayakan promosi Almere City ke kasta teratas Liga Belanda. Ia turut membantu timnya kalahkan Emmen dengan agregat 4-1 di babak playoff. Penyerang sayap 26 tahun ini memiliki darah Indonesia dan Maroko. Lulusan Akademi Sparta Rotterdam ini mencatatkan 33 penampilan dengan 2 gol dan 6 assist pada musim 2022-2023. Hal positif itu membuat ia dan kawan-kawan dipastikan mentas di Liga Belanda musim depan. Setelah berhasil membantu klubnya promosi ke Liga Belanda, pemain keturunan itu lantas langsung membentangkan bendera merah putih alias bendera Indonesia. Momen tersebut terekam dalam unggahan akun Instagram resmi Almere City saat merayakan keberhasilan timnya promosi ke Liga Belanda. Pemain 26 tahun itu membawa bendera Indonesia dan juga Maroko. Pada momen tersebut, ia melilitkan bendera Maroko di tubuhnya dan membentangkan bendera Indonesia di depan kamera. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air. Sayangnya Ilyas Alhaf tidak dimainkan saat babak playoff promosi Liga Belanda musim 2022-2023 itu. Pemain keturunan Indonesia itu hanya ikut memanaskan bangku cadangan. Sebagai informasi, dia merupakan pemain keturunan Indonesia, pemain yang didatangkan dari Sparta Rotterdam pada Januari 2019. Ia memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, dan juga Maroko. Ilyas Alhaf lahir di Rotterdam, Belanda pada 23 Februari 1997. Ia pernah bermain untuk timnas Belanda U18 dan U20 yang tampil sebanyak 15 kali. Dalam bio Instagramnya, ia memberikan kode negara Maroko dan juga Indonesia saja. Lantas, apakah ini menjadi kode dia akan dinaturalisasi menjadi WNI? Ya, kita tengok aja ke depannya ya. Kabar ini menjadi sinyal baik untuk Shane Patinama bergabung timnas Indonesia di Surabaya. Sebelumnya kekhawatiran muncul soal kondisi Patinama pada Rabu 7 Juni 2023 saat bertandingan ia ditarik keluar karena cedera. Tapi ternyata Shane Patinama memastikan dirinya baik-baik saja, mengindikasikan akan segera gabung ke timnas Indonesia di Surabaya. Sampai jumpa segera, kata Shane Patinama yang nongol di postingan Instagram Elkan Bagot. Setelah laga Minggu malam, Shane Patinama dijadwalkan akan segera ke Surabaya pada Senin 12 Juni 2023. Nama akan menjalani debut untuk timnas Indonesia andai ia dimainkan oleh Sintayong di salah satu laga tersebut. Shane Patinama telah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 24 Januari 2023.